selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces ya, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa jadi tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang kamu miliki ya. Langsung aja di kartu yang pertama di sini buat Pisces, aku lihat sih ada proses cleansing, akan ada hal-hal yang kamu bersihkan di sini, entah itu tentang hatimu, perasaanmu, dirimu, atau memang tubuh ya. Biasanya ya banyak hal sih ya tentang cleansing di sini. Nanti biar lebih detailnya kita akan lihat di kartu klarifikasinya kira-kira mengarah yang kemana sih ini gitu ya, cleansing yang seperti apa. Terus yang kedua di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya suatu keutuhan yang akan dijaga. Apakah itu keutuhan lagi, aduh belibet banget. Apakah itu keutuhan suatu hubungan ya? Apakah itu keutuhan hal-hal yang berkaitan dengan uang biar terus utuh ya? Harus hemat kah kak? Harus gimana kak? Ya? Atau yang utuh apalagi ya? Banyak hal sih ya. Nanti kita lihat di klarifikasinya lebih detailnya ke arah mana gitu ya. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang dimana adanya landasan kehidupan kamu yang semakin menguat di pertengahan bulan Oktober ini ya. Landasan yang mana nanti kita juga akan lihat. Biasanya sih 3 ya. Entah itu secara ekonomi, secara sosial, atau bisa jadi juga secara spiritual. Lalu yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan strength, kekuatan ya. Peristiwa yang akan menguatkan kamu. Jadi aku lihat gini, adanya peristiwa-peristiwa yang akan menguatkan kamu untuk jauh lebih berpikir analitik. Terus secara komunikasi juga, cara omongan tuh mungkin jauh lebih tajam Pisces itu di sini. Omongannya tuh jauh lebih to the point ya. Terus juga apa-apa di sini bukan lebih nyelekit juga sih itu. Bukan lebih nyelekit, bukan lebih pedas juga. Cuma setiap yang diomongin itu mungkin jadi sangat berkesan dan kerasa bagi orang lain gitu. Dalam setiap komunikasi yang kamu istilahnya omongan yang kamu lontarkan ke orang lain tuh langsung tahu apa maksud dan tujuan kamu ketika kamu ngomong, meskipun ada beberapa tentang pengandaian juga yang kamu bicarakan gitu ya, demi menjaga perasaan orang lain. Kan terkadang kita butuh berbicara ada pengandaiannya biar bahasanya sedikit halus, tapi dengan cara kamu yang halus pun aku lihat orang lain bisa langsung mengerti gitu loh maksud kamu gitu. Kalau kamu marah meskipun ya soft spoken kamunya tapi orang-orang tetap tahu bahwa kamu tuh lagi marah dengan cara komunikasi kamu yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat tuh dalam hal komunikasi di sini semakin menguat, dan cara berpikir kamu gitu jadi lebih jeli dalam menghadapi situasi orang-orang tertentu kayak gitu. Selanjutnya mari kita klarifikasi kartu kamu Pisces ya. Tapi sebelum klarifikasi, lagi-lagi aku akan sebutkan untuk angka keberuntungannya Pisces di pertengahan Oktober. Ada di angka 25, 33, angka 5, dan 19. Cukup variatif ya. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi. Pisces. Aduh, sorry ya teman-teman, aku tuh masih pilek, gak sehat deh kayaknya. Pisces. Yang pertama di sini terkait dengan cleansing ya. Adanya peristiwa yang dimana kamu kayak akan bebersih ya. Bersih-bersihan di sini. Yang perlu dibersihkan itu apakah benar ya? Benar mungkin yang seperti yang kamu pikirkan. Kamu akan membersihkan orang-orang yang toksik yang ada di sekitarannya kamu
ya. Yang mana yang toksik, yang mana yang nggak benar, yang nggak baik selama ini, atau yang pura-pura baik di depan kamu. Kamu aduh sorry aku batuk, kamu akan ngebersihin circle, lebih tepatnya juga sih kalau aku lihat, ngebersihin circle, terus juga bener-bener yang ngefilter juga di sini kalau aku lihatnya ya, mana orang-orang yang ini bisa deket, ini enggak, ini hanya sebatas teman, ngobrol biasa aja, nggak boleh terlalu deep gitu ya. Intinya di sini bebersih dari yang toksik ya nih, karena kamu sangat mementingkan circle yang setia, yang jelas, yang apa adanya, yang nggak munafik juga. Nah itu yang paling penting bagi Pisces tuh ya, nggak munah gitu. Kamu paling benci banget kan orang munah. Terus yang kedua di sini terkait dengan keutuhan suatu hubungan yang akan kamu jaga ya. Apa keutuhan hubungan yang akan dijaga oleh seorang Pisces? Atau keutuhannya seperti apa? Apakah hubungan saja atau keutuhan yang lain-lain, duit contohnya ya. Aku lihat ternyata keutuhan yang coba dijaga di sini ini kayaknya juga terkait dengan uang deh ya. Kamu menjaga tentang keutuhan uang kamu ya, antara penghasilan, pemasukan dengan pengeluaran. Kamu ingin tetap menjaga bahwa apa yang seharusnya dikeluarkan itu nggak melebihi batas, biar uang kamu tetap utuh. Kayak yang contoh seperti ini, omset kamu berapa, gaji kamu berapa, kamu udah terapin bahwa tetapkan aku harus sekian aja penggunaanku, budgetku bulanan gitu ya. Nah ini nggak boleh kelewat gitu, karena kamu sedang mencoba menjaga keutuhan kamu, keutuhan uang kamu, biar tetap stabil, biar tetap balance, biar nggak besar pasak daripada tiang. Karena memang terkadang Pisces mungkin jarang ya beli-beli barang apa, tapi terkadang sekali beli itu cukup banyak. Nah itu yang sedang kamu jaga. Ya, kamu sekali beli sesuatu itu biasanya mahal-mahal ya, meskipun nggak sering tapi mahal-mahal, besar-besar gitu ya nominalnya di sini, nggak sedikit. Atau sekali beli kalaupun nggak terlalu mahal banyak gitu, meskipun sesekali ya. Nah kamu sedang menjaga keutuhan uang kamu agar mungkin nggak terjadi hal-hal seperti itu di pertengahan Oktober ini. Apalagi kalau kamu lagi butuh uang buat sesuatu, ngumpulin uang untuk sesuatu gitu. Terus yang ketiga, adanya landasan kehidupan seorang Pisces yang semakin menguat ya. Aku lihat landasan kehidupan seorang Pisces yang semakin menguat ini kayaknya terkait dengan mental deh ya. Kukira mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara spiritual, ternyata ini berkaitan dengan mental. Ada kondisi mental yang kalau aku lihat semakin menguat setelah sebelumnya. Pisces ini lumayan diterpa banyak beban pikirannya, banyak beban pikiran, terus juga banyak banyak kegelisahan, banyak ketakutan seperti itu, sehingga di pertengahan bulan Oktober ini apapun itu tentang hal-hal yang pernah bikin berat mental kamu, hal-hal yang pernah bikin pikiran kamu jadi sangat berat, apakah ini terkait dengan uang, masalah keuangan juga sebelumnya aku lihat itu yang akan segera terselesaikan. Berarti kalau ada kaitannya dengan uang di sini, secara ekonomi menguat ya, secara ekonomi menguat, amin, otomatis beban pikiran, kegelisahan kamu bisa berkurang seperti itu. Oke, intinya tentang mental juga yang sangat menguat di sini. Mau apapun itu masalahnya, mental kamu semakin menguat. Ketika mental menguat, fondasi kehidupan lainnya juga ikut menguat. Gitu aja. Terus yang keempat terkait dengan kekuatan strength di sini ya. Adanya kekuatan diri seorang Pisces kan. Yang aku katakan tadi, kamu itu semakin kuat terutama dalam hal komunikasi dan pola pikir ya. Dalam analytical gitu. Nah, apa yang menguat di sini aku lihat tentang komunikasi kamu adalah kamu yang semakin jujur, terbuka, belak-belakan apa adanya, tapi juga semakin bertanggung jawab dan mengutamakan keadilan. Itulah kekuatan diri seorang Pisces gitu. Kamu semakin menjadi sosok yang adil kalau aku lihat, makanya benci banget sama orang munafik gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya di pertengahan bulan Oktober. Itu ada zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Justice Libra.
Energi paling kuat datang dari Libra. Kalau angka keberuntungannya, aku ulangi sekali lagi, untuk Pisces ada di angka 25, 33, 5, dan 19. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.